Apa sih Ahmad Arifai ngomong, tutup pintu masjid semua, dibuka satu pintu, aku nggak ridho kalian keluar dari masjid kecuali kalian menginjakkan kaki kalian di pipiku, kepalaku, nginjak baru keluar, nginjak baru keluar, kalau nggak aku izin kalian keluar. Takut Pak. Kenapa? Tawadu. Dengan orang tawadu merendah diri, hina tidak. Ini cerita wali apa teman-teman ya, katanya saking tawadunya sampai nyuruh orang ramai-ramai giliran nginjak mukanya. Ini bukan tawadu namanya teman-teman, tapi blow on. Lah anehnya kok nggak dicontoh sama kabib-kabib yang ada di Indonesia. Contoh dong ketawaduan dari junjunganmu. Sini biar kita giliran nginjak satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada 3 wali besar teman-teman yang diceritakan oleh Pak Abdul Qadir Ba'abud. Nah ini langganan, kalau Pak Abdul Qadir Ba'abud ini teman-teman paling banyak koleksi cerita perwaliannya, cerita-cerita karomah dari, terutama dari kalangan junjungan-junjungan mereka. Nah ini teman-teman saya spill sedikit sebelum kita simak video fullnya. Saking tawaduknya teman-teman ya, di antara wali yang diceritakan ini, dia sering tidur, bahkan sampai 3 tahun tidur di tempat sampah teman-teman. Itu katanya saking tawaduknya. Ini pertanyaan saya teman-teman, dari mana rumus tawadu itu harus tidur di tempat sampah? Kemudian saking tawaduknya katanya Habib ini teman-teman, misalkan nih sedang ramai di masjid ya, sebelum orang-orang keluar ya, ketika sholat berjamaah, sebelum mereka pulang ini, Habib ini mengatakan ya, tutup pintu itu semua, kalian nggak boleh keluar dari masjid sebelum kalian injak muka saya. Jadi Habib ini teman-teman, saking tawaduknya katanya, dia suruh orang-orang sebelum keluar dari masjidnya nginjak mukanya teman-teman. Apa ini sifat tawaduk teman-teman? Ya Allah, ini bukan sifat tawaduk, ini blow on namanya. Inilah teman-teman ya, kadang cerita-cerita mereka ini bukan hanya nggak masuk di akal teman, tapi ya jelas ya, mungkin ini dikarang-karang sendiri teman-teman. Wallahu alam, tokoh-tokoh yang diceritakan ini apakah benar ya pernah mengalami ya hal-hal yang diceritakan seperti ini teman-teman, atau ini hanyalah ya dibumbu-bumbui teman-teman, ditambah-tambah ceritanya. Ya kalian tahulah kelakuan Ba'alawi teman-teman, selalu banyak cerita-ceritanya yang super-super nggak masuk di akal. Taib, coba kita simak videonya teman-teman. 3 aulia yang diangkat derajatnya oleh Allah karena tawaduknya, tidak memandang dirinya sebagai orang mulia. 3 wali. Yang pertama adalah Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Ini yang pertama. Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 tahun. 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak. 3 tahun. Tidur di tempat sampah. Ada tempat sampah kayak gini-gini nih, tempat tidur. Dilihat orang ya kayak orang gila gitu. Ya, gila. Tapi wali besar, Sultanul Malak, ratunya wali di zamannya. Punya anak, keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adni pernah ngujankan susu. Artinya apa? Karena dia merendahkan dirinya, nggak ngelihat nafsunya, maka diangkat oleh Allah derajatnya. 3 wali. Yang pertama Habib Abdullah Idrus. Teman-teman, Habib yang pertama ini, yang pertama dulu nih ya, saking tawaduknya ya, tidur di tempat sampah selama 3 tahun ya, dikatakan oleh orang-orang yang melihatnya teman-teman seperti orang gila, padahal wali besar. Ya jelas gila lah, ya jelas gila lah. Sejak kapan rumus tawaduk ya dalam pemahaman Islam itu harus menghinakan diri sampai tidur di tempat sampah teman-teman? Dari mana rumus seperti itu? Faktanya di Indonesia teman-teman nih, kok mereka ini ya, para kabib-kabib ini nggak meniru jejak dari junjungan-junjungan mereka. Justru mereka di Indonesia bermewah-mewahan teman-teman. Bukan melarang untuk kaya teman-teman, enggak. Tapi kan mereka selalu menceritakan ya ketawaduan dari wali-wali mereka. Tetapi justru mereka nggak mencontoh. Ya sekali-kali contohlah tidur di kolong jembatan gitu kan. Nggak usah tidur di tempat sampah lah. Kemudian katanya anak wali tersebut teman-teman, yang tawaduk tersebut punya anak ya, karomahnya juga luar biasa, bisa menurunkan hujan susu. Ya Allah, subhanallah, subhanallah teman-teman. Apa nggak gempar dunia kalau memang itu pernah terjadi teman-teman ya? Itulah cerita-cerita mereka ini hanya sebatas teman-teman ya, bersambung dari kalangan mereka saja. Kalaupun ada di kitab teman-teman cerita seperti ini ya, pasti di kitab-kitab mereka, nggak akan ada di kitab-kitab ulama besar teman-teman yang masyhur. Baik, kita lanjutkan. Ini Habib yang kedua teman-teman. Yang kedua Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Al-Habib Abu Bakar bin Salim, jalan Pak, wali besar, jalan kayak dari sini
Kayak dari sini mungkin ke Pajarakan, dari sini ke Pajarakan jalan kaki di Tarim itu, kalau panas-panas, kalau dingin-dingin, apalagi malam itu datang ke kota Tarim, ngisi apa namanya jedingnya yang ada di kota Tarim. Mungkin orang pesing kurang nyiramnya, disikat jedingnya, diisi airnya supaya orang sholat subuh enak, airnya sudah siap, nggak usah limbah lagi, ditimbahkan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang ketiga Syekh Ahmad Ar-Rifai, yaitu Syekh Ahmad Ar-Rifai ini diangkat oleh Allah derajatnya tinggi. Kenapa? Karena sifat apa namanya tawadhu. Pernah ziarah makamnya Rasulullah, diberikan kemuliaan oleh Allah untuk apa? Bisa salaman dengan Rasulullah. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiduha. Ya Rasulullah, waktu aku jauh darimu, aku kirimkan rohku untuk bersalam, kirimkan rohku untuk berbentuk solawat, aku kirimkan untayan-untayan solawatku untuk apa namanya dekat denganmu, sampai kepadamu. Rohku aku kirimkan lewat untayan solawat untuk sampai kepadamu. Wahadihi daulatil asbahat hadarat. Sekarang jasadku ada di hadapan ya Rasulullah. Famdud yaminuk, keluarkan tanganmu ya Rasulullah. Apa? Likai ahdo biha syafate, supaya lisanku ini bisa apa mulia dengan mencium daripada tanganmu. Keluar tangannya Rasulullah dari astana Gusti Nabi, keluar cium, disaksikan banyak orang. Toh, ini bukan yang ketiga teman-teman, bukan dari kalangan Khabib ya, ternyata dari kalangan seorang syekh. Suatu ketika dia bisa berziarah langsung ke makam Rasulullah. Kemudian dia berbicara di situ, keluarkan tanganmu hai Rasulullah, aku ingin menciumnya. Kemudian tangan Rasulullah katanya keluar dari tangan Rasulullah keluar dari kuburan katanya teman-teman. Kemudian bersalaman dan dicium tangan Rasulullah oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai ini, dan katanya disaksikan oleh orang-orang banyak. Bahkan versi yang lain teman-teman ya, Pak Ali Jinda juga pernah bercerita, dan Khabib-Khabib yang lain disaksikan katanya oleh 12.000 orang. Gimana caranya disaksikan oleh 12.000 orang teman-teman ya? Apa orang yang paling belakang tuh bisa ngelihat? Dan yang paling aneh teman-teman, nggak ada beritanya kalau tangan Rasulullah pernah keluar menyalami yaitu Syekh Ahmad Ar-Rifai itu. Cerita ini hanya ya berputar di kalangan mereka saja teman-teman ya. Coba ya, dari kalangan ulama-ulama yang ada di Saudi, di Mekah, Madinah, pernah nggak menceritakan cerita ini teman-teman? Justru mereka membantah. Dan nggak ada cerita dari ustadz-ustadz yang pernah kuliah di Madinah teman-teman, di Universitas Islam Madinah, atau para ulama-ulama Saudi yang pernah menceritakan kejadian luar biasa tersebut teman-teman. Ini cerita dari mereka saja. Baik, kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi teman-teman. Ya apa kalau zaman Pak? Sampian mimpi wali aja sudah kayak wali besar. Sampian mimpi gue ngabes. Mimpi Rasulullah sudah kayak mimpi itu nggak usah terlalu gembira. Di Yaman itu mimpi itu diberikan, kata orang Yaman, mimpi itu punya anak kecil. Mimpi Nabi, mimpi ini itu punya anak kecil. Ini Yakobo apa sih Ahmad Ar-Rifai ngomong, tutup pintu masjid semua, dibuka satu pintu, aku nggak ridho kalian keluar dari masjid kecuali kalian menginjakkan kaki kalian di pipiku, kepalaku, nginjak baru keluar, nginjak baru keluar, kalau nggak aku izin kalian keluar. Takut Pak. Kenapa? Tawadhu. Dengan orang tawadhu merendah diri hina tidak. Kalau kita merendah diri karena Allah, kita akan semakin tinggi. Tiga ini, Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Ahmad Ar-Rifai, diangkat derajatnya karena tawadhu. Ini cerita wali apa teman-teman ya? Katanya saking tawaduknya sampai nyuruh orang ramai-ramai, giliran nginjak mukanya. Ini bukan tawaduk namanya teman-teman, tapi blow on. Lah anehnya kok nggak dicontoh sama kabib-kabib yang ada di Indonesia. Contoh dong ketawaduan dari junjunganmu. Sini biar kita giliran nginjak satu-satu. Katanya Syekh Ahmad Ar-Rifai ini katanya nggak ridho ya melihat orang-orang keluar dari masjid. Mungkin ya para jamaah yang sholat berjamaah atau mungkin jamaah pengajiannya, tutup pintu itu katanya. Sebelum kalian keluar, injak mukaku dulu. Kemudian dikatakan ini adalah bentuk sifat tawadu. Sejak kapan rumus sifat tawadu itu dalam pemahaman Islam harus merendahkan diri, apalagi sampai muka diinjak-injak oleh orang lain teman-teman. Ini namanya blow on ini. Kalau sampai ya memahami yang namanya tawadu itu, ia harus menghinakan diri kepada orang lain. Kemudian teman-teman ya, sebelum yang terakhir tadi, si Khabib ini mengatakan kalau di Yaman sana, kalau hanya sekadar bermimpi bertemu dengan Nabi, yaitu biasanya diberikan kepada anak kecil katanya. Ya maksudnya sudah biasa kalau orang-orang Yaman bermimpi bertemu dengan Rasulullah, nggak terlalu spesial ya. Tapi orang-orang di sana ya, dari kalangan para wali-walinya, para Khabib-Khabibnya, itu yaqadhah katanya, bertemu secara langsung.
Ya Allah, ya Tuhan, ini jelas dusta teman-teman ya, dusta. Mana ada orang bisa bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Siapapun itu, mau ustadz, mau kiai, mau gus, mau habib, mau Abu Bakar sekalian, mau Umar bin Khattab sekalian, nggak bisa. Itu harus menjadi akidah kita teman-teman, sebagai seorang muslim, meyakini bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa keluar lagi dari kuburannya, meskipun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa teman-teman ya? Dalil menunjukkan seperti itu. Ya, hadis menjelaskan nanti di hari kiamat ketika umat Nabi Muhammad ini sedang berbondong-bondong teman-teman ya menuju ke telaga Rasulullah, yaitu telaga Al-Kautsar, tiba-tiba ya sudah dilihat oleh Rasulullah teman-teman. Tinggal ya sejengkal atau beberapa hasta lagi mereka akan berjumpa dengan Rasulullah. Akan tetapi orang-orang tersebut sebelum masuk di telaga Rasulullah diusir, dihalau teman-teman ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, mereka adalah umatku. Kenapa mereka engkau usir? Kenapa mereka dihalau?" Maka tahu apa kata Allah Azza wa Jalla teman-teman, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal dunia. Ini artinya teman-teman ya, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Rasulullah nggak tahu apa-apa yang terjadi di dunia ini teman-teman. Lalu bagaimana ceritanya Rasulullah kok bisa jalan-jalan keluar dari kuburannya, menemui para kabib-kabib ini teman-teman, ya qadwatan, bertemu secara jasad, bertemu secara langsung. Coba hadirkan saya satu kisah dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, yang mereka satu zaman dengan Rasulullah teman-teman ya. Ketika Rasulullah meninggal dunia, pernah tidak Abu Bakar ini didatangi oleh Rasulullah bertemu secara yaqadatan teman-teman ya? Padahal mereka ini Abu Bakar, Umar bin Khattab itu kuburannya kan jelas bersebelahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan teman-teman, dua sahabat tersebut Abu Bakar dan Umar adalah sahabat-sahabat terbaik, nomor satu, nomor dua di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka diizinkan ya makamnya di sebelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi nggak ada cerita-cerita seperti itu. Kemudian kalau Rasulullah bisa keluar jalan-jalan dari kuburannya teman-teman, tentu yang pertama kali Rasulullah jumpai, datangi adalah keluarganya teman-teman, istri-istrinya, anak-anaknya, yang mana Fatimah diriwayatkan teman-teman ya sangat bersedih sampai berbulan-bulan menangis teman-teman ya. Saking yang merasa terpukulnya ayahnya sekaligus Nabi meninggal dunia teman-teman. Dan setelah itu 6 bulan berikutnya kan Fatimah meninggal dunia kalau menurut riwayat. Bahkan Umar bin Khattab teman-teman saking tidak percayanya Rasulullah meninggal dunia sampai mengancam orang-orang kala itu, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Ya, beruntung ada Abu Bakar teman-teman ketika menjadi khatib salat Jumat kalau tidak salah. Di situ Abu Bakar menegaskan, dan ini pelajaran tauhid teman-teman. Abu Bakar mengatakan, ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah meninggal dunia hari ini. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah dia adalah zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Maka dari situ teman-teman ya, para sahabat terutama Umar bin Khattab tersadar bahwa meskipun Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul, tetap saja dia juga manusia biasa seperti kita teman-teman, yang hidup dan juga pasti akan menemui ajal teman-teman. Dari situ para sahabat tersadar. Itu pelajaran tauhid teman-teman ya. Dari situ kita bisa menyimpulkan ya, kalau memang ya para sahabat Nabi meyakini bahwa Rasulullah bisa keluar jalan-jalan setelah beliau meninggal dunia, bangkit dari kuburan, lah ngapain mereka sedih teman-teman, seperti Umar bin Khattab sampai mengancam orang, kalau kamu berani mengatakan Rasulullah sudah meninggal dunia, aku akan penggal lehermu. Lah ini kok tiba-tiba teman-teman, orang-orang di akhir zaman ini yang jaraknya 1400 tahun dengan Rasulullah, mengaku sebagai cucu Nabi, tiba-tiba ngakunya sering berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Nih pikir pakai akal dan dalil teman-teman. Baik, mungkin itu bisa kita share di video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam wala, salam akal sehat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.